Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 52, ayat 1 bagian A yang berkata demikian. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak kondisi di dalam hidup ini yang tidak bisa kita atasi dengan kekuatan sendiri. Kita memerlukan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Terutama dalam hal kerohanian, kita sangat membutuhkan tuntunan tangan Tuhan supaya hidup kita menjadi berkenan dan layak memperoleh keselamatannya. Namun demikian, peran kesadaran diri kita sangat menentukan hal ini. Artinya, ketika Tuhan merancang caranya untuk memulihkan kita, maka hati kita harus terbuka dan menerimanya. Harus disadari bahwa hidup dalam tawanan, ikatan, belenggu sangatlah berat. Terkadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun kita tidak mampu melepaskan diri. Secara penampakan luar, orang lain mungkin tidak melihat kondisi kita sedang bermasalah. Namun sesungguhnya, di dalam hati kita merasa sangat menderita. Seperti pohon bonsai, walaupun dari luar tampak indah dan menawan, namun ia sangat tertekan, hidupnya tidak normal karena penuh ikatan kawat yang melilitnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah hidupmu sedang alami banyak ikatan? Ikatan dosa, ikatan hutang, ikatan kebencian, ikatan luka lama dan sebagainya. Mari belajar dari ayat renungan kita hari ini. Dalam pasal 52 ini, Nabi Yesaya menubuatkan datangnya keselamatan bagi Israel, bahwa Allah akan mengembalikan umatnya yang telah terbuang, dan ia akan membangun kembali Yerusalem. Itu sebabnya Yesaya berseru, terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Yesaya ingin menegaskan bahwa untuk melihat dan mengalami keselamatan dari Tuhan, kita perlu dalam kondisi tetap terjaga. Artinya, kondisi iman, pengharapan, dan ketergantungan kita kepada Tuhan tidak boleh tertidur. Pandangan mata rohani atau fokus kita harus tetap terarah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Setelah kita terjaga, kita harus mengenakan kekuatan seperti pakaian. Ini berarti kita tidak boleh kehilangan kekuatan.
Sama seperti pakaian yang kita pakai setiap hari, demikianlah kita perlu menggunakan kekuatan setiap hari. Namun, maksud kekuatan di sini bukanlah kuat atau gagah sendiri, tetapi kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dalam kitab Ayub pasal 17 ayat 9 mengatakan, kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan yang memampukan kita bertambah benar jalan hidupnya dan bertambah bersih perilakunya. Bukankah hal ini juga yang dikerjakan firman Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kita? Jadi, mari pakai kekuatan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus setiap hari, supaya kita benar-benar menikmati keselamatan Tuhan. Jika melalui kematiannya, Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari belenggu dosa, maka Dia juga pasti sanggup menyelamatkan kita dari segala ikatan-ikatan yang lain. Untuk itu, apapun kondisi dan situasi yang saudara hadapi, mari tetap terjaga, karena kan kekuatan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita belajar bahwa hidup dalam dunia yang penuh tekanan, persoalan, dan godaan membuat kita seringkali merasa lemah dan tidak berdaya. Banyak di antara kita mungkin mengalami ikatan-ikatan dalam kehidupan yang tidak terlihat oleh mata manusia, namun sangat nyata dan menyakitkan di dalam batin. Dari ayat renungan kita dalam kitab Yesaya, pasal 52 ayat 1 bagian A mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil umatnya untuk bangkit dan terjaga dari keadaan rohani yang tertidur. Tuhan tidak menginginkan kita tetap berada dalam keterpurukan, tetapi memanggil kita untuk mengenakan kekuatan yang berasal dari Tuhan sebagai pakaian yang kita pakai setiap hari. Kesadaran akan kondisi kita menjadi kunci utama untuk mengalami pemulihan. Sebab pemulihan tidak dimulai dari luar, tetapi dari hati yang mau dibentuk dan disentuh oleh Tuhan. Ketika kita mau merespon panggilan Tuhan untuk terjaga, kita sedang membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja lebih dalam kehidupan kita. Ini bukan semata-mata tentang kemampuan kita, melainkan kesediaan kita untuk berjalan dalam kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Kekuatan yang dimaksud dalam firman ini bukanlah sekedar ketegaran fisik, tetapi kekuatan yang bersumber dari firman dan Roh Kudus yang sanggup mengubah jalan hidup kita menjadi semakin benar dan perilaku kita menjadi semakin bersih di hadapan Tuhan. Keselamatan dari Tuhan bukan hanya tentang bebas dari hukuman dari dosa, tetapi juga tentang hidup yang terus dipulihkan hari demi hari, hingga akhirnya kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Panggilan untuk mengenakan kekuatan Tuhan setiap hari mengingatkan kita bahwa kehidupan iman adalah proses yang berkelanjutan. Tidak cukup hanya menerima keselamatan satu kali, lalu kita hidup sesuka hati. Kita harus terus-menerus terjaga, hidup dalam firman, dan membiarkan Roh Kudus membimbing setiap langkah kita. Sama seperti kita berpakaian setiap hari, demikian pula kita harus setiap hari mengenakan kekuatan dari Tuhan, agar tetap bertahan dalam iman dan kebenaran. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia telah menyediakan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan dalam setiap musim kehidupan. Namun bagian kita adalah merespon panggilan itu dengan sikap hati yang siap dibentuk dan dibangkitkan. Kita tidak akan pernah bisa mengalami pemulihan dan kemenangan sejati jika kita tidak membuka hati untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka marilah kita sungguh-sungguh menjaga pandangan rohani kita tetap tertuju kepada Tuhan, dan tidak membiarkan tidur rohani membuat kita lemah,
karena keselamatan dari Tuhan sedang dan akan terus dikerjakan bagi kita yang terjaga dan mau mengenakan kekuatan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus terjaga dan mengenakan kekuatan yang berasal dari Engkau. Kami mengakui, seringkali kami lelah dan kehilangan semangat, terikat oleh berbagai hal dalam hidup ini yang membuat kami sulit maju. Namun hari ini melalui firman-Mu, kami mau bangkit, kami mau mengenakan kekuatan-Mu seperti pakaian kami setiap hari. Mampukan kami ya Tuhan, kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkan kami serta mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit,
orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.